Assalamualaikum teman-teman, rekan-rekan. Saya ada bikin video tentang privasi atas HP milik kita ini yang nggak boleh diperiksa orang sembarangan 9 bulan yang lalu ya. Tapi ini yang baru sekarang banyak yang bertanya tentang ini. Saya juga nggak ngerti kenapa baru sekarang kan, padahal sudah 9 bulan yang lalu loh saya buat video itu. Ada pertanyaan dari teman kita dari Jambi kalau nggak salah waktu itu. Nah sekarang malah banyak yang bertanya, minta diperjelas lagi ya. Jadi saya akan memperjelas rekan-rekan kenapa HP kita nggak boleh diperiksa sembarangan ya, dan kapan petugas boleh memeriksa. Artinya boleh ya, tapi kapan, kan begitu. Nah, seperti saya jelaskan terdahulu bahwa privasi ini dilindungi oleh Undang-Undang Dasar ya. Nah, pidananya diatur di pasal 30 Undang-Undang ITE. Artinya setiap orang dilarang mengakses ya komputer atau sistem elektronik lain, dalam hal ini termasuk HP ya. Nggak boleh diakses atau dibuka-buka orang sembarangan tanpa hak. Nah, dalam arti kalau tanpa hak ini, kalau yang berhak boleh ya. Yang berhak itu siapa? Yang punya. Kemudian yang berwenang siapa? Petugas penyidik dalam hal melakukan penyidikan ya. Nanti kita jelaskan. Itulah yang diatur di Undang-Undang ITE itu. Selain itu tidak boleh. Nah sekarang kita bahas kapan petugas Polri bisa memeriksa HP kita ya. Jadi begini, seperti diatur undang-undang tadi, Undang-Undang ITE, bahwa kalau berwenang, berhak, boleh dia memeriksa. Dalam hal ini kan penyidik yang sedang melakukan penyidikan tindak pidana, dan HP itu ada kaitannya dengan tindak pidananya ya. Contoh, ada tertangkap seorang bandar narkoba, ya kan? Lalu diperiksa, dia menyebut nama seseorang, ya, bahwa orang tersebut juga adalah bandar misalnya nih. Lalu polisi menangkap orang yang dimaksud tadi dan memeriksa HP-nya. Itu bisa, karena ada kaitannya dengan tindak pidana yang sedang ditangani ya. Itu boleh diperiksa. Namun memeriksanya juga tidak boleh sembarangan. Harus disita itu HP. Ya, HP orang itu disita. Nah, kalau penyitaan itu kan harus ada izin ketua pengadilan ya rekan-rekan. Nah, dalam hal kepepet atau mendesak boleh disita dulu, lalu menyusul surat izinnya, boleh. Ya, dicatat ya. Saya ulangi lagi nih. Si A mengaku bahwa temannya si B juga bandar. Lalu si B ditangkap, disita HP-nya untuk diperiksa. Nah, karena mendesak, surat izinnya belakangan. Itu bisa. Tapi harus ada surat izinnya nantinya ya. Nah, itu dia rekan-rekan. Kecuali tertangkap tangan, itu tidak perlu izin. Ya, misalnya nih, kedapatan seorang sedang menggunakan sabu misalnya. Tertangkap tangan kan dia nih menggunakan sabu. Itu bisa diperiksa HP-nya. Karena diduga ada kaitannya transaksi atau apa segalanya dengan barang bukti yang sudah disita itu, yang tertangkap tangan itu. Itu bisa tanpa surat perintah, tanpa izin ketua pengadilan, karena tertangkap tangan. Ya rekan-rekan. Tapi kalau tidak tertangkap tangan, sedang melakukan tindak pidana, tidak bisa. Misalnya seperti saya jelaskan, ada orang nongkrong, mabok-mabok lah kita anggap dia, ya kan? Tidak bisa kita langsung minta HP-nya. Kenapa? Apa hubungannya dengan tindak pidana? Adakah hubungannya kan gitu? Kecuali anak itu tertangkap tangan melakukan tindak pidana, itu bisa. Ya. Tapi kalau sedang diam-diam mabuk misalnya nongkrong di jalan, tidak bisa kita serta-merta meriksa HP dia. Apa kaitannya dengan perkara, apakah ada kaitannya dengan perkara yang sedang kita tangani?
Kalau ada bisa, tapi kalau ada kaitannya kan seperti saya jelaskan tadi, disita HP-nya itu, bukan diperiksa terus dipulangin gitu. Itu melanggar kan, nggak boleh itu, ya. Jadi boleh petugas melakukan pemeriksaan terhadap HP apabila ada kaitannya dengan tindak pidana yang sedang ditangani atau tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana. Itu bisa nih. Diatur di KUHP juga dia. Jadi semua ada dasar hukumnya. Nggak bisa suka-suka kita. Ya, tidak bisa periksa dulu HP-nya, barangkali ada transaksi, nah, nggak bisa begitu. Harus ada hubungannya dengan tindak pidana atau tertangkap tangan. Begitu rekan-rekannya. Jadi saya rasa sudah jelas. Dan ini bukan kata saya, ya kan? Kata undang-undang. Diatur di KUHP, diatur di Undang-Undang ITE. Ya, bahwa dalam hal tertangkap tangan, petugas boleh memeriksa HP. Dalam hal tertangkap tangan. Ya, kalau nggak ada tertangkap tangan dan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang sedang ditangani, kita tidak boleh memeriksa HP orang. Dan saya ingatkan lagi, dalam hal memeriksa itu kita sita HP-nya, tegas dia. Ya, HP-nya kita sita karena diduga ada tindak pidana yang sedang ditangani atau dia sedang menggunakan narkoba tertangkap tangan, kita sita HP-nya. Nanti baru kita minta izin ke pengadilan menyusul, bisa kalau terdesak. Tapi kalau nggak terdesak, wajib membawa surat izin sita dari pengadilan, surat penetapan izin sita. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi jangan bertanya lagi panjang lebar, semua berdasarkan aturan rekan-rekan. Ya, kita sudah tahu, Anda bisa lihat di Undang-Undang ITE juga pasal 30. Ya, ancamannya 6 tahun itu. Lalu bisa juga kalau tertangkap tangan di KUHP diatur dia. Ya, semoga bermanfaat, tetap semangat. Kita bicara hukum objektif, tidak ada kepentingan apapun, agar kita taat kepada hukum, ya, kita tahu aturan dan kita tidak mendapat kesewenang-wenangan dan kita juga tidak berbuat sewenang-wenang. Tetap semangat, jauhkan diri dari masalah. Assalamualaikum.